Hai, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi dimensi 3. Namun, sebelum itu saya minta kalian untuk menginstal sebuah aplikasi yang bernama GeoGebra. Nah, aplikasi ini bisa kita install di desktop maupun smartphone. Nah, aplikasi ini nantinya kita akan gunakan untuk belajar dimensi 3. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah kedudukan. Nah, kedudukan itu gampangnya adalah sebuah hubungan antara dua objek. Nah, objek apakah itu? Yang pertama adalah titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang. Kedudukan titik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah titik terhadap titik, kemudian titik terhadap garis, dan yang terakhir titik terhadap bidang. Sedangkan kedudukan garis dibagi menjadi 2. Yang pertama, garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Dan yang terakhir, kedudukan bidang dibagi menjadi bidang terhadap bidang. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa pada saat kita belajar dimensi 3 kita harus tahu dulu mengenai titik, garis, dan bidang, padahal titik, garis, dan bidang tersebut merupakan bagian dari dimensi 2. Nah, tentunya dimensi 3 yang akan kita pelajari tersebut terbentuk atau tersusun dari komponen-komponen ini. Jadi dimensi 3 itu tersusun dari titik, garis, dan bidang. Oleh sebab itu kita harus belajar basicnya dulu agar nanti ke depan kita lebih paham. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kedudukan titik. Nah, ini merupakan sebuah tampilan dari aplikasi GeoGebra. Di sini kita bisa lihat ada diagram kartesius dan kita bisa menggambar titik, garis, ataupun bidang di sini. Kita akan mulai dengan kedudukan titik ya. Kita tulis dulu judulnya di atas di sini. Kedudukan titik. Oke. Nah, kita ingat ya, kedudukan titik itu ada 3 macam. Yang pertama titik dengan titik, yang kedua titik dengan garis, yang ketiga titik dengan bidang. Yang pertama, kedudukan titik dengan titik. Misalkan saya punya titik A di sini dan saya juga punya titik B di sini, maka kedudukan antara titik A dan titik B dinamakan terpisah, atau kita bisa sebut dua titik yang berbeda ya. Jadi kita bisa sebut terpisah atau titik yang berbeda ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan saya punya titik C di sini ya, kemudian saya juga punya titik D dengan posisi yang sama. Jadi kalau kita lihat C dan D berimpit tumpuk jadi satu, koordinatnya sama, kita lihat ya, koordinatnya 3,3 semua. Ini dinamakan berimpit atau sama. Jadi kedudukan antara titik C dan D adalah berimpit atau sama ya. Pilih salah satu aja ya. Oke, itu kedudukan titik dengan titik, jadi ada 2 macam. Yang kedua, kedudukan titik dengan garis. Misal saya punya titik di sini, titik E ya namanya, kemudian saya punya garis,
garis FG, atau kita bisa sebut juga garis F. Maka kedudukan antara titik E dan garis F adalah kira-kira apa? Jawabannya adalah di luar. Ya, di luar. Nah, kemudian misalkan saya punya titik, saya punya garis lah, gambar garis dulu. Misalkan gambar garis HI atau kita bisa sebut G. Kemudian saya punya titik yang letaknya di sini. Ya, jadi J itu letaknya di pada garisnya. Berarti kalau ditanya, bagaimana kedudukan titik J terhadap garis HI atau garis G? Jawabannya adalah pada. Pada ya. Jadi titik J terletak pada garis HI. Nah, itu kedudukan titik dengan garis. Nah, yang ketiga, kedudukan titik dengan bidang. Misal saya punya titik di sini, titik K namanya ya. Kemudian saya punya bidang. Nah, bidang LNM maka kedudukan antara titik K dan bidang LNM adalah kita sebut sebagai di luar. Oke, berarti yang pertama adalah di luar. Kemudian kalian pasti bisa menebak apa kelanjutannya. Misalkan saya punya titik bidang dulu ya, bidang PHO. Kemudian saya punya titik yang ada di sini, namanya titik R, maka kedudukan antara titik R dan bidang PHO adalah gak mungkin di luar, berarti pada ya. Seperti itu, simple ya. Jadi inilah kedudukan titik. Yang pertama, kedudukan titik dengan titik itu ada dua, yaitu terpisah dan berimpit. Kedudukan titik dengan garis ada dua juga, di luar dan pada. Kemudian yang terakhir, kedudukan titik dengan bidang juga ada dua, di luar dan pada. Nah, yang kedua adalah kedudukan garis. Nah, untuk memahami kedudukan garis dan kedudukan bidang, kita akan menggunakan kubus ini. Nah, yang pertama adalah kedudukan garis. Nah, kita lihat di dalam kubus ini, di sini ada berbagai macam unsur. Yang pertama titik, yang kedua garis, dan yang ketiga bidang. Titiknya ada berapa? Ada 8. Garisnya ada berapa ini? 12 ya. Alasnya 4, atasnya 4, sampingnya 4. 12. Kemudian bidangnya ada 6. Nah, kedudukan garis yang pertama itu adalah berpotongan. Nah, garis yang berpotongan itu berarti dia harus punya titik potong. Nah, kira-kira yang mana? Kita ambil contoh saja ya. AB ini kira-kira dia berpotongan dengan mana?
Salah satunya adalah BC. Ya. Contohnya berarti garis AB dan BC. Ada lagi nggak yang berpotongan dengan AB? Banyak. Contohnya AD ya. AD ini berpotongan dengan AB. Berpotongannya di mana? Di titik A. Kemudian BF ya. AB itu berpotongan dengan BF. Berpotongannya di mana? Di B. Kemudian yang terakhir AE ya. Jadi AB berpotongan dengan AE di titik A. Itu yang pertama berpotongan. Yang selanjutnya adalah sejajar. Nah, contohnya yang sejajar dengan garis BC, kira-kira apa ya? Yang sejajar dengan garis BC. Salah satunya adalah garis FG ya. Jadi kalau dia sejajar dia tidak mempunyai titik potong. Jadi kalau diperpanjang sepanjang apapun, kedua garis itu tidak akan pernah berpotong. Jadi contohnya BC dan apa tadi? FG ya. FG. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Ada lagi? Ada banyak. Misal, yang sejajar dengan EH apa aja? Ada FG, kemudian ada BC, kemudian ada AD, dan sebagainya. Nah, kedudukan yang ketiga adalah berimpit. Nah, garis yang berimpit itu ya, dua garis yang berimpit itu jika dia terletak pada posisi yang sama persis. Jadi ibaratnya dia itu bertumpuk jadi satu. Kita coba gambar ya. Misalkan di sini saya punya garis. Nah, garis baru ya. Ini kita munculkan dulu labelnya biar gampang ya. Nah, di sini kita punya garis IJ. Nah, kalau kita lihat kedudukan garis IJ dan garis CD sekarang adalah sejajar, ya sejajar. Karena dia kalau diperpanjang tidak mungkin berpotong. Nah, bagaimana kalau kita dekatkan? Bisa nggak kira-kira ya? Nah, misalkan gini ya. Kita dekatkan, nah kita pepetkan ke sini ya. Kita pepetkan. Kita tumpuk jadi satu, maka dua garis tadi sekarang berimpit ya, garis CD dan IJ tadi berimpit. Nah, itu contoh berimpit. Nah, yang terakhir adalah bersilangan. Ini tadi kurang penjelasannya ya. Kita tambahkan contohnya. Garis CD dan IJ. Nah, bersilangan itu seperti apa? Bersilangan itu jika dia tidak berpotongan, tidak sejajar, dan tidak berimpit. Contoh ya, misal saya buat garis AC di sini ya, garis AC. Nah, kita akan membuat garis yang tidak berpotongan dengan AC
tidak sejajar dengan AC, dan tidak berimpit dengan AC. Nah, berarti kita bisa buat garis baru. Nah, kalau seperti ini kan berarti sejajar ya. Nah, agar dia tidak sejajar, maka kita harus buat garis seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat antara garis AC dan garis FH ya, garis AC dan garis FH ini dia tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berimpit. Maka dua garis ini tadi bisa kita sebut sebagai garis yang saling bersilangan. Jadi contohnya AC dan FH. Nah, itulah kedudukan garis ya, khususnya kedudukan garis dengan garis. Nah, yang kedua itu kedudukan garis dengan bidang. Nah, kedudukan garis dengan bidang itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah pada. Ya, berarti garis itu pada bidang. Contoh gampangnya ini tadi ya. Ada bidang ABCD dan ada garis AC. Nah, AC ini terletak pada bidang ABCD. Kalau kita lihat, kita naikkan ke atas, nah dia kan berada di bidang ABCD. Maka kedudukan garis AC dan bidang ABCD adalah pada ya. Jadi garis AC pada bidang ABCD. Itu yang pertama. Kita beri catatan ya, contoh ya. Contoh AC dan ABCD. Itu pada. Yang kedua adalah sejajar. Nah, kita amati bidang ABCD. Nah, garis HF merupakan garis yang sejajar dengan bidang ABCD. Ya kan? Kalau kita lihat, tuh, dia sejajar. Ya, jadi garis ini sejajar dengan bidang ABCD. Contoh lain, garis EF sejajar dengan bidang ABCD. Ya, atau kalau kita lihat juga dia sejajar. Nah, itu merupakan contoh dari kedudukan garis dan bidang yang sejajar. Jadi apabila dia sejajar, dia tidak akan pernah bertemu ya. Jadi apabila garisnya diperpanjang dan bidangnya diperluas, garis dan bidang tersebut tidak akan pernah bertemu. Itu sejajar. Contohnya tadi HF ya, HF dan ABCD. Nah, kedudukan yang terakhir adalah memotong. Atau kita biasanya juga sebut menembus. Garis yang menembus suatu bidang atau garis yang memotong suatu bidang, dia tidak terletak pada bidang itu dan dia juga tidak sejajar dengan bidang itu. Contohnya, apabila kita pandang garis
HF ya. Garis HF ini dia memotong bidang BCGH karena dia tidak terletak pada bidang ini dan dia juga tidak sejajar ya. Jadi kalau tidak terletak pada dan tidak sejajar itu berarti dia menembus. Dan tentunya ada banyak sekali contoh di sini yang kalian bisa eksplor sendiri. Contohnya apa tadi? HF dan BCGF ya. BCGF. Ya, BCGF. Nah, ini merupakan kedudukan garis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kedudukan bidang. Nah, kedudukan bidang dibagi menjadi 3 buah. Yang pertama adalah berimpit. Berimpit. Nah, contoh dari bidang yang berimpit itu, misalkan kita pandang alas dan atas ya. Sisi alas dan sisi atas. Bidang ABCD dan bidang EFGH. Apabila bidang atas ini kita turunkan, nah berarti bidang yang tadinya itu tidak berimpit sekarang jadi berimpit. Jadi berimpit itu numpuk ya. Konsepnya sama seperti titik dan garis. Apabila dia menumpuk jadi satu pada posisi yang sama berarti dia berimpit. Itu ya, kita naikkan ke atas lagi. Ini sudah nggak jadi kubus tapi jadi balok, nggak apa-apa lah. Yang kedua adalah sejajar. Kalau sejajar berarti dia tidak berimpit. Contohnya ABCD dan EFGH. Itu merupakan salah satu contoh dua bidang yang sejajar. Contoh lain banyak, misal BCGF dan AI, ini AD ya. ADHE, ini juga sejajar. Yang terakhir adalah berpotongan. Nah, bidang yang saling berpotongan, dua bidang yang saling berpotongan itu berarti dia tidak berimpit dan tidak sejajar. Contohnya apa? Contohnya misal ABCD dan ABFE. Itu merupakan salah satu contoh dua bidang yang berpotongan. ABCD dan ABFE. Nah, ini contoh dua bidang yang saling berpotongan. Nah, kita tadi sudah bahas kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Saatnya kita uji kemampuan kita dengan beberapa soal yang ada di sini. Terus, yang pertama, bagaimana kedudukan titik H terhadap garis BC? Titik H ini dengan garis BC. Kalian bisa pause video ini dan kalian menjawab sendiri. Nanti kita cocokkan dengan jawaban kita. Oke. Nah, jawabannya adalah di luar ya. Jadi titik H di luar garis BC. Selanjutnya, bagaimana kedudukan garis AD terhadap bidang DCGH? Jadi garis AD terhadap bidang DCGH. DCGH. Garis AD dan bidang DCGH. Kira-kira jawabannya apa? Ya,
Jawabannya adalah memotong atau menembus. Nah, yang ketiga yang terakhir ya, bagaimana kedudukan bidang BCGF terhadap bidang ADHE? Bidang BCGF dan bidang ADHE. Jawabannya adalah sejajar. Oke, kalau kalian bisa menjawab semuanya dengan benar, berarti kalian hebat sekali. Nah, itu tadi video pembelajaran kita ya. Jadi cukup simple ya, tapi jangan sampai menggunakan video ini sebagai satu-satunya sumber belajar kalian. Kalian bisa browsing di internet, cari di buku, atau mungkin jika kalian pikir soal tadi terlalu gampang, kalian bisa cari soal-soal lain tentang kedudukan pada dimensi 3. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.